Indonesia saat ini memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian smelter tembaga satu jalur single line terbesar di dunia. Smelter tembaga itu dioperasikan oleh PT Freeport Indonesia atau PT FI. Bersama dengan smelter pertamanya yang dikelola PT Smelting, maka PT FI saat ini memiliki dua smelter tembaga yang akan mengolah total 3 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan memproduksikan sekitar 1 juta ton katoda tembaga, serta menghasilkan 50 ton emas dan 220 ton perak per tahun. Terbaru, PT FI pada Senin 23 September 2024 lalu baru saja meresmikan produksi katoda tembaga perdana dari smelter tembaga keduanya di kawasan ekonomi khusus atau KEK, Java Integrated Industrial and Port Estates atau JIIPE, Gresik, Jawa Timur atau Jatim. Prosesi peresmian produksi katoda tembaga perdana ini turut disaksikan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi. Smelter kedua itulah yang disebut sebagai smelter single line terbesar di dunia dengan kapasitas pengolahan 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Sebelumnya, PT FI juga telah memiliki smelter pertama yang dikelola oleh PT Smelting, perusahaan patungan dengan konsorsium Jepang, Mitsubishi Materials Corporation. Sejak 30 Juni 2024, kepemilikan saham PT FI di PT Smelting naik menjadi 66,2% dan 33,98% dipegang Mitsubishi. Lantas, siapa yang akan menjadi off-taker atau pembeli dari hasil produksi smelter PT FI? Direktur Utama Holding BUMN Industri Pertambangan Main ID, Hendy Priyosantoso pernah mengungkapkan, untuk saat ini hasil katoda tembaga dari smelter PT FI ini akan diekspor terlebih dahulu hingga nanti ada pembeli domestik. Menurutnya, katoda tembaga akan diekspor ke berbagai negara seperti Cina dan negara-negara Eropa lainnya. Produk dari smelter Freeport ini bisa dijual ke pembeli domestik ketika industri di dalam negeri telah siap. Sejauh ini PT FI baru mendapatkan satu pembeli atau off-taker domestik yang akan menyerap katoda tembaga dari smelter PT FI. Pembeli domestik ini yaitu PT Hiliang Group, perusahaan copper foil yang akan membangun pabriknya di dekat smelter PT FI dan masih di satu kawasan JIIPE Gresik. Perusahaan asal Cina tersebut disebutkan akan menyerap sekitar 100.000 ton katoda tembaga PT FI per tahun. Sementara untuk produk emas, PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM dikatakan berkomitmen untuk mengambil 20 ton emas dari smelter Freeport tersebut. Sebelumnya, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi juga menyebut negara diperkirakan akan mendapatkan sekitar 80 triliun rupiah per tahun dari PT FI. Di lain sisi, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenal sempat mengatakan, smelter PT FI di Gresik ini merupakan smelter kedua single line terbesar di dunia. Tony menyebut dengan beroperasinya smelter PT FI ini, maka ini menjadikan PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang tembaga terintegrasi hulu hilir terbesar di dunia. Indonesia kini memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter tembaga terbesar di dunia. Smelter tersebut merupakan fasilitas yang dibangun oleh PT Freeport Indonesia atau PT FI di Java Integrated Industrial and Ports Estate, Manyar, Gresik, Jawa Timur. Pengoperasian smelter baru Freeport yang diresmikan pada Kamis 27 Juni 2024 itu memiliki 7 fakta menarik. Apa saja? Yuk kita cek. Fakta ke-1, smelter pertama Freeport. Freeport telah lebih dulu memiliki smelter di Gresik yang beroperasi dan dikelola oleh PT Smelting Gresik. PT Smelting didirikan dan dioperasikan bersama Freeport dan Mitsubishi sejak 1997. Smelter PT Smelting telah mengalami ekspansi pada Desember 2023 sehingga kapasitas pengolahannya meningkat dari 1 juta dry metric ton atau DMT menjadi 1,3 juta DMT per tahun. Ekspansi smelter yang dioperasikan PT Smelting itu ikut menambah kapasitas pengolahan konsentrat tembaga dari portofolio PT FI menjadi 3 juta DMT setiap tahunnya. Fakta kedua, smelter terbesar di dunia. Smelter baru yang dimiliki 100% oleh Freeport ini dirancang untuk memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga terbesar di dunia. Smelter tembaga dengan desain single line terbesar di dunia ini nantinya mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton dan menghasilkan katoda tembaga hingga 600.000 hingga 700.000 ton per tahun. Smelter ini juga dilengkapi fasilitas pemurnian logam mulia, yang dilengkapi teknologi hidrometalurgi sehingga mampu mengolah lumpur anoda dari hasil olahan pemurnian konsentrat tembaga menjadi emas, perak dan turunan logam mulia lainnya. Fakta ketiga, tak hanya menghasilkan tembaga.
Smelter baru Freeport akan menghasilkan produk utama berupa katoda tembaga. Selain itu, smelter ini juga akan menghasilkan produk lumpur anoda, yakni emas dan perak murni batangan, serta PGM, platinum group metal, sebesar 6.000 ton per tahun. Tak hanya itu, smelter juga akan menghasilkan produk sampingan berupa asam sulfat sebesar 1,5 juta ton per tahun, terak tembaga 1,3 juta ton per tahun, dan gipsum 150.000 ton per tahun. Fakta keempat, telan investasi jumbo. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Direktur PT FI Tony Wenas mengungkapkan, nilai investasi kumulatif untuk proyek yang menempati lahan 100 hektar di Kek Jipe ini telah mencapai 3,7 miliar US dollar atau sekitar 58 triliun rupiah. Fakta kelima, produksi pertama. Produksi pertama katoda tembaga diperkirakan baru bisa dilakukan pada pertengahan atau akhir Agustus 2024. Hal ini lantaran, smelter membutuhkan waktu sekitar 10 pekan untuk tahapan pengujian teknis atau commissioning sebelum siap berproduksi. Kapasitas produksi smelter juga akan meningkat secara bertahap dan baru mencapai 100% pada Desember 2024. Fakta keenam, RI jadi produsen logam tembaga terbesar keempat dunia. Indonesia akan menjadi produsen katoda tembaga terbesar keempat di dunia seiring beroperasinya smelter tembaga baru milik Freeport dan smelter milik PT Aman Mineral International Tbk, atau AMMN. Setelah smelter baru Freeport beroperasi, kapasitas produksi tembaga Freeport bisa mencapai 1 juta ton per tahun. Kapasitas ini berasal dari produksi smelter Freeport yang dikelola oleh PT Smelting sebesar 350.000 ton dan produksi dari smelter baru Freeport sebesar 650.000 ton. Saat ini, produsen katoda tembaga terbesar di dunia adalah Cina dengan produksi 12 juta ton per tahun. Kedua, Chili dengan 2 juta ton per tahun. Disusul Kongo dengan 1,9 juta ton per tahun dan yang keempat adalah Jepang dengan 1,5 juta ton per tahun. Fakta ketujuh, tenaga kerja. Pengoperasian smelter baru Freeport diperkirakan membutuhkan tenaga kerja sekitar 2.000 pekerja. Freeport menyatakan sebanyak 70% pekerja akan diserap dari Jawa Timur, baik dari Gresik maupun kabupaten lainnya.